Shalom. Selalu ada kekuatan ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Karena energi yang baru datang dari firman itu menyegarkan kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Pernahkah Anda berada dalam titik nadir? Ketika segala yang Anda harapkan tidak tercapai. Ketika segala sesuatu yang Anda impikan itu seperti rusak, runtuh, dan gagal sama sekali. Dan Anda merasa putus asa. Segala sesuatu seperti kiamat. Jalan yang Anda lihat semuanya serba buntu. Jikalau Anda merasa seperti itu, maka Anda bukanlah orang satu-satunya. Karena ada banyak orang yang mengalami situasi-situasi seperti Anda. Sama seperti yang dialami oleh kedua murid Yesus. Ketika dia melihat banyak harapan-harapan yang ditujukan kepada Kristus tidak sesuai yang dia inginkan, maka mereka pulang lagi ke kampung mereka yang namanya Emmaus. Seandai kata pun Anda berada dalam titik-titik putus asa dan Anda sudah tidak kuat dengan iman, dengan pengharapan, dengan keyakinan Anda bersyukur bahwa Yesus tidak menghakimi Anda. Anda bersyukur bahwa Yesus tidak pernah menjauhkan dirinya dari Anda. Anda bersyukur bahwa Yesus tidak pernah membuang Anda. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yesus itu bertindak, berkarya di tengah-tengah segala keputusasaan kita. Segala sesuatu yang menurut kita itu seperti sudah runtuh, sudah buntu, sudah tidak memiliki harapan lagi. Hari ini kita belajar bersama-sama dari peristiwa ketika murid Yesus itu kembali lagi ke Emmaus. Mari kita akan belajar bagaimana Yesus berada di tengah-tengah masalah dan keputusasaan kita. Yang pertama, Yesus hadir di tengah-tengah segala keputusasaan kita. Ketika kedua murid Yesus itu, mereka merasa kecewa, merasa putus asa, karena Yesus yang dia percayai, Yesus yang dia imani, tidak sesuai dengan apa yang mereka duga. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ternyata Yesus mati, ternyata Yesus disalibkan, ternyata Yesus dikalahkan. Dan itu membuat mereka mengalami keputusasaan yang luar biasa. Apa gunanya mereka percaya Yesus? Karena ketidakpercayaan mereka, karena keputusasaan mereka, maka mereka kemudian kembali ke Emmaus. Berdua mereka bersama-sama sepakat untuk pulang lagi ke Emmaus. Di tengah jalan, ternyata mereka ketemu dengan salah seorang, sebenarnya itu adalah Yesus. Dan orang ini bertanya kepada mereka, apa yang kau perbincangkan? Sepanjang perjalanan mereka pergi ke Emmaus, sepanjang itu juga Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ketika Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka, ada satu penghalang mereka tidak bisa melihat Yesus. Semakin besar masalah Anda, semakin fokus Anda dengan kekecewaan, keputusan Anda, keputusasaan Anda, semakin besar ketidakpercayaan Anda, itu semuanya menghalangi satu kebenaran bahwa Yesus itu hadir berjalan bersama-sama dengan orang Emmaus atau Anda. Jadi sebenarnya di tengah-tengah segala keputusasaan kita, Yesus itu hadir. Yesus itu berjalan, Yesus mendampingi, Yesus ada di sana, di dalam kelemahan Anda, di dalam kekecewaan Anda, dalam segala keputusan Anda. Yesus itu ada di sana. Dia tidak pernah jauh, dia tidak pernah meninggalkan Anda. Sekalipun Anda pun mungkin sudah lunglai, seperti bulu yang terkulai, Yesus ada di sana. Jadi hal yang luar biasa adalah Anda tidak dibiarkan oleh Yesus sendirian menghadapi masalah-masalah yang sangat susah, menghadapi hal-hal yang membuat Anda kecewa. Yesus tidak pernah membiarkan Anda, dia mendampingin Anda. Luar biasa. Dan itu sebenarnya harusnya menguatkan kita ketika kita berada dalam situasi sama seperti para murid ini. Sedang putus asa, sedang kecewa, sedang merasa segala sesuatu yang Anda yakini di dalam iman, di dalam doa, dalam ibadah Anda, dalam segala aktivitas rohani tidak menjanjikan. Anda harus sadar bahwa Yesus itu beserta dengan Anda, mendampingi Anda, berjalan bersama Anda, dan tidak meninggalkan Anda. Itu sudah cukup menjadi satu kekuatan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu mulai menjelaskan, menguraikan dengan jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran penderitaan. Ketika beberapa murid itu mereka berbincang-bincang di tengah jalan, mereka berbincang tentang Yesus.
tentang Yesus yang mati, tentang Yesus yang diharapkan untuk mengalahkan musuh mereka, tentang Yesus yang diharapkan perkasa karena dia sudah menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Mereka berbicara, memperbincangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus. Ketidaktahuan mereka tentang Yesus itu dibicarakan. Bisa bayangkan kalau orang-orang yang sama sekali tidak mengenal, tidak mengetahui dengan benar berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui. Jelas itu sebenarnya akan membuat mereka membagikan sesuatu yang tidak tahu. Jawabannya juga tidak akan tahu. Sekalipun mereka bertanya, mereka mengungkapkan, mereka berdiskusi, tidak akan pernah tidak ada titik temu untuk mereka bisa tahu solusi jawabannya. Sebab mereka tidak tahu. Dan ketika Yesus ada di sana, maka Yesus mulai menjelaskan mengapa ada penderitaan, mengapa Yesus harus disalib, mengapa Yesus harus mati, mengapa Yesus harus teraniaya, mengapa Yesus harus dikubur, dan akhirnya mengapa Yesus harus bangkit. Diterangkanlah itu semuanya. Sehingga segala pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, itu mulai diurai dan mereka jadi cerdas, menjadi jelas. Dan mereka tahu akhirnya, oh, jadi begitu. Akhirnya mereka mengetahui dan memahami bahwa setiap penderitaan, setiap masalah, itu selalu ada rencana Allah di sana. Selalu ada hal-hal yang berhubungan dengan Allah di sana. Selalu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di sana. Selalu ada jawaban-jawaban Tuhan di sana. Artinya, ketika kita berada dalam situasi ketidaktahuan, ketika kita berada dalam situasi keputusasaan, jangan pernah kita menjadi bodoh. Berlarilah kepada kebenaran. Bacalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat engkau menjadi cerdas. Yesus berkata kepada murid-murid, "Kau orang bodoh, terlalu lambat engkau tidak memahami tentang kebenaran." Jadi hari-hari ini terlalu banyak orang-orang Kristen yang menjadi bodoh karena firman Tuhan. Bisa saja dia S1, bisa saja dia S2, bisa saja S3. Waktu Yesus bertemu dengan orang kaya yang mahir luar biasa, mengelola ekonominya sampai luar biasa, pengembangan sektor ekonominya, membuka lagi lahan-lahan produksi. Tapi Yesus berkata kepada dia, "Hai orang kaya yang bodoh." Orang bodoh tidak selalu dia tidak kuliah. Orang bodoh tidak selalu dia tidak pendidikan. Orang bodoh adalah orang yang tidak memahami tentang rencana Allah. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui kehendak Allah. Orang bodoh yang tidak mengerti maksud Allah di balik sebuah penderitaan, di balik sebuah situasi-situasi yang buruk menurut dia. Jadi ingatlah, Yesus akan memberikan banyak jawaban di tengah-tengah ketidaktahuan kita. Mengapa terjadi COVID hari ini? Mungkin Anda bertanya, "Tuhan, kenapa usaha saya menjadi bangkrut? Usaha saya sekarang nol dan mungkin juga minus. Tuhan, kenapa usaha saya seperti ini?" Ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan Anda tidak akan menemukan jawaban-jawaban kepada orang-orang yang memang tidak tahu tentang tujuan hidup Anda, tentang tujuan segala sesuatu ini. Anda harus berlari kepada Tuhan. Mulailah Anda baca firman. Mulailah Anda berdoa. Mulailah Anda berdialog. Mulailah Anda bertanya kepada Tuhan. Mulailah Anda berbicara dengan firman itu sendiri. Maka akan dibukakan rahasia-rahasia yang membuat Anda tahu, membuat Anda mengerti. Dan ketika Anda mengerti, Anda akan bersuka cita. Yang ketiga, bagaimana Yesus mengurai masalah-masalah keputusasaan yang dihadapi oleh para murid? Yesus memberikan kepada mereka semuanya sukacita yang luar biasa. Kalau Anda semuanya membaca di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ini, Alkitab berkata demikian, wajah para murid itu muram. Kalau muram itu berhubungan dengan wajah, tetapi wajah itu adalah refleksi dari hati yang sedang galau, yang sedang gelisah, yang sedang kacau, yang sedang sedih, yang sedang merasa segala sesuatunya menggalau. Jadi wajah muram itu adalah ekspresi dari hati dia. Nah, hatinya tidak penuh sukacita. Hatinya tidak dipenuhi dengan luapan kegirangan luar biasa. Kenapa? Karena kepedihan. Orang putus asa itu karena kepedihan. Orang putus asa karena kegagalan. Orang putus asa karena hal yang buruk itu mengendap di dalam pikiran dia. Hal yang negatif mengendap juga di dalam hati dia. Itu yang membuat dia mengalami putus asa, dan kemudian ekspresinya ditunjukkan di wajah dia. Maka
Alkitab dengan jelas mengatakan murid-murid itu berwajah muram. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus kemudian menerangkan tentang kebenaran salib itu? Di ayat-ayat yang terakhir dikatakan, bukankah kita menjadi berkobar-kobar selama perjalanan berbicara dengan Yesus? Bukankah iman kita terbangun? Dan mereka menjadi bersukacita luar biasa. Mereka menjadi bergirang luar biasa setelah mereka paham tentang kebenaran dari salib, kuasa, dan tujuan-tujuan. Jadi ingatlah, jikalau kau punya pemahaman yang benar tentang Kristus, jikalau kau punya pemahaman tentang sengsara, penderitaan, itu di bawah terang Kristus, di bawah terang Alkitab, di bawah terang Allah, engkau akan bersukacita. Karena sejatinya sukacita kita bukan karena kita punya sesuatu yang berhubungan dengan uang, sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita miliki yang ada di dalam dunia ini. Karena sejatinya sukacita kita itu bersumber kepada pengenalan akan Kristus Yesus. Jikalau pengenalan kita kepada Kristus Yesus itu kuat, maka sukacita akan muncul dalam hidup Anda. Amin. Yang keempat, bagaimana Yesus mengurai keputusasaan kita? Yesus mengurai keputusasaan kita dengan cara Dia memulihkan kita lagi. Para murid ini, mereka memang bertujuan untuk kembali ke Emmaus. Emmaus itu adalah satu kota yang lebih rendah dibandingkan Yerusalem. Memang sebuah bukit, tetapi dia lebih rendah. Jadi para murid ini dia mengambil keputusan untuk mereka kembali lagi. Bisa digambarkan, jadi tingkat rohani mereka mengalami penurunan, tingkat iman mereka, tingkat keyakinan mereka mengalami penurunan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memulihkan lagi iman, Yesus memulihkan roh mereka, Yesus memulihkan pengertian mereka, Yesus memulihkan lagi gairah, daya juang, jauh petarung mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka kembali lagi ke kota Yerusalem. Mereka kembali lagi, dan itu luar biasa. Jadi Tuhan memulihkan iman mereka, Tuhan memulihkan kekuatan mereka, Tuhan memulihkan energi percaya mereka kepada Kristus Yesus, dan mereka kembali pulang. Yang itu luar biasa. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Yesus untuk mengurai setiap keputusasaan kita? Yesus membangun lagi satu monumen yang menguatkan mereka. Apa yang dilakukan Yesus untuk mengingatkan mereka? Yesus mengambil roti dan kemudian dia mengambil anggur, makan bersama-sama dengan mereka. Setelah itu mata mereka mulai tercelik dan pikiran mereka menjadi tercerahkan. Dengan apa? Dengan roti dan anggur. Kadang-kadang bahasa teologi itu menyulitkan. Karena di bahasa teologi kadang-kadang ada kandungan filsafat. Kadang-kadang bahasa teologi membuat kita menjadi bingung dan rumit. Karena kadang-kala sebenarnya Tuhan itu sangat sederhana untuk dipahami. Tapi Yesus tidak menggunakan bahasa teologi ketika mereka mencerahkan pikiran murid-murid itu. Yang dipakai adalah bahasa lambang. Apa itu bahasa lambang? Roti dan anggur. Bukankah itu bahasa lambang? Itu tidak dapat digoncangkan, digoyahkan apapun juga. Teologi seseorang bisa berbeda. Teologi seseorang mungkin juga bisa diruntuhkan. Tapi bahasa lambang yang berhubungan dengan roti dan anggur, seluruh dunia orang percaya meyakini itulah satu karya tentang salib, tentang kebangkitan. Mereka diingatkan tentang satu tugu peringatan yang penting. Apa itu? Roti dan anggur melambangkan kematian. Di mana ada kematian, di sana ada kebangkitan. Di mana ada masalah, di sana ada pemulihan. Di sana ada kebangkitan. Di sana ada sesuatu yang hebat. Di sana ada pengharapan. Luar biasa. Yesus membangun lagi monumen yang telah runtuh di hati dan pikiran para murid. Monumen itu adalah monumen tentang salib, tentang kematian, tentang kebangkitan Yesus. Anda harus menyimpan monumen tentang kematian Yesus. Anda harus menyimpan tentang monumen kebangkitan Yesus, sehingga itu menjadi satu monumental yang menghasilkan energi untuk Anda dan kita semuanya mencintai Kristus, mengasihi Kristus dalam segala situasi yang tidak mengenakan. Monumen itu tidak boleh runtuh, karena Anda harus mengambil energi di sana. Setiap kali Yosua berperang, setiap kali itu juga Tuhan selalu menyuruh kepada Yosua, bangun di sana mezbah. Setiap kali mereka berperang, di mana mereka berperang dan mengalami kemenangan, setiap kali itu Tuhan merintahkan membangun monumen. Begitu banyak mezbah sebagai monumen dibangun di sana. Kenapa?
Sebab ketika mereka lemah, mereka harus lihat ke belakang lagi. Ada monumen yang banyak, kemenangan Tuhan di sana. Jadi ada satu bahasa lambang yang lebih kuat kadang-kala dibanding dengan bahasa teologi. Roti dan anggur. 5 hal itu yang dilakukan oleh Yesus untuk mengurai masalah kita. Mari kita terus-menerus menanamkan hati pikiran kita kepada Kristus Yesus Sang Firman itu. Biarlah hidup Anda diberkati hari ini. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman. Dikuatkan lagi, diteguhkan kami. Berkati keluarga-keluarga kami hari-hari ini menghadapi masalah-masalah imbas dari COVID-19. Dalam bidang bisnisnya, dalam bidang ekonomi mereka, dalam bidang-bidang pabrik mereka, dalam bidang pekerjaan mereka, Tuhan Engkau campur tangan. Tuhan Engkau memberikan solusi, Tuhan memberikan hikmat marifat supaya mereka semuanya bisa keluar. Dan Tuhan memberikan cara-cara dan terobosan yang baru lagi. Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan. Tuhan memberikan lagi hati yang penuh sukacita. Sehingga ketika menghadapi masalah ini, mereka tidak stres, tidak depresi, dan mereka tidak putus asa atau mengambil keputusan-keputusan jalan yang buruk mundur dari Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan di sakit penyakit, Tuhan Engkau jamah. Saudara-saudara dan siapapun juga mereka yang terkena virus COVID-19, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan keajaiban. Engkau memberkati dokter, Engkau memberkati suster, Engkau memberkati para cleaning service rumah sakit supaya mereka tidak terjangkit virus corona dan mereka benar-benar Tuhan diselamatkan oleh Tuhan, dilindungi, dijagai. Tuhan memberkati para pakar-pakar virologi untuk menemukan virus yang bisa mematikan virus corona ini, sehingga kemudian wabah virus corona ini bisa menjadi pulih lagi dan kami bisa melakukan aktivitas normal kaki. Tuhan Engkau campur tangan. Berkati seluruh dunia, seluruh negara-negara yang sedang menghadapi dan mengalami krisis ini, Tuhan Engkau campur tangan dan Engkau memberkati di atas masalah ini, Tuhan. Roh-Mu melayang-layang di sana dan membuat dan menciptakan segala sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Berkati gereja kami, jemaat kami, berkati teman-teman kami semuanya. Bangkitkan gereja-gereja untuk mereka melihat pekerjaan Tuhan. Berkati kota kami. Terima kasih. Berkati Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Berkati jajaran kementerian, pemerintahan. Berkati seluruh yang terlibat di dalam aparatur pemerintah kami. Dan seluruh Tuhan, semua yang berhubungan dengan sendi-sendi kenegaraan ini, Tuhan terus menjaga dan melindungi. Terima kasih. Akhirnya kiranya damai sejahtera dan berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.